santri, utamanya santri baru yang saya banggakan, kita berlanjut kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, operator? Definisinya adalah yang pertama, secara harfiah fil lughah, kalau dalam kitab Fathul Qorib misalkan di bab awal itu wal kitabu lughatan masdarun li ma'na dhammi wal jam'i wastilahan ismun li jinsin minal ahkam. Jadi ada definisi secara bahasa, ada definisi secara istilah. Nah, secara harfiah Ahlus Sunnah wal Jamaah berasal dari 3 kata. Yang pertama ahlu, yang kedua as-sunnah, dan yang ketiga adalah jamaah. Apa itu ahlu? Ahlu berarti keluarga, golongan atau pengikut. Ahlu baitin nabi, keluarga para nabi. Contohnya di sini. Yang kedua as-sunnah, yang berarti segala sesuatu yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah. Sedikit tambahan, sunnah Rasulullah ada 3 macam. Yang pertama qaulun nabi, yang kedua fi'lun nabi, yang ketiga iqrarun nabi. Jadi yang pertama qaulun nabi, perkataan atau dawuh Rasulullah. Contoh misalkan Rasulullah pernah bersabda, man amana billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakanlah tetangga. Atau dalam hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka berkatalah yang baik, aw liyasmut, atau lebih baik diam. Nah, ini sunnah yang berasal dari qaulun nabi, perkataan nabi. Ada sunnah-sunnah yang berasal dari fi'lun nabi, apa-apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Contoh misalkan Rasulullah dulu jika minum selalu duduk, maka disunnahkan bagi umatnya kalau minum duduk. Ini tidak pernah diucapkan tapi dikerjakan oleh Rasulullah. Yang ketiga iqrarun nabi. Iqrarun nabi artinya adalah tidak pernah dikatakan Rasulullah, tidak pernah dikerjakan Rasulullah, tapi ada para sahabat yang mengerjakan dan Rasulullah mengikrarkan, membenarkan. Rasulullah membenarkan. Contohnya adalah dalam bacaan surah Iftitah. Pada suatu ketika salah satu sahabat membaca Iftitah tidak sama dengan bacaan Iftitahnya Rasulullah. Setelah sholat Rasulullah bertanya, siapa tadi yang baca Iftitah tidak sama seperti bacaan saya? Sahabat pertama tidak mengaku. Setelah Rasulullah lanjutkan, tidak, karena tadi ada 70 malaikat yang berebut mencatat amal orang tersebut. Maka salah satu sahabat ujub tangan dan dia mengakui bahwa dia membaca surah Iftitah tidak sama dengan bacaan Rasulullah, dan itu dibenarkan oleh Rasulullah. Ini yang dimaksud hadis yang iqrarun nabi. Dan yang ketiga adalah lafaz al-jamaah, yang berarti para sahabat atau apa yang disepakati oleh para sahabat. Kata Rasulullah dalam suatu hadis, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah fitnah. Lanjutannya, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Setiap hal-hal yang baru yang tidak pernah aku lakukan adalah sesat, dan setiap yang sesat pasti dhalalah, pasti finnar, pasti masuk neraka. Lanjutannya, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Maka wajib atas kalian mengikuti amalan-amalanku, sunnah-sunnahku, dan apa-apa yang dikerjakan oleh khulafa'ir rasyidin atau sahabat-sahabat Rasulullah. Apa
apa yang Rasulullah tidak pernah mengerjakan semasa hidupnya, namun para sahabat mengerjakannya. Rasulullah tidak pernah melakukan, tapi para sahabat melakukan. Salah satu contohnya adalah sholat tarawih berjamaah. Pada masa Rasulullah, sholat tarawih tidak ada yang berjamaah, sendiri-sendiri. Baru pada masa Sayyidina Umar mengumpulkan orang untuk bertarawih berjamaah. Bahkan Sayyidina Umar sampai berkata, ni'matul bid'ah hadhihi, ini bid'ah yang paling nikmat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini bid'ah, itu bid'ah karena tidak pernah dilakukan Rasulullah, semua bid'ah itu belalah, semua bid'ah itu masuk neraka, itu bohong. Kenapa? Kalau semua bid'ah itu masuk neraka, maka orang yang masuk neraka pertama adalah Sayyidina Umar, para sahabat. Karena pada masa Rasulullah, ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah tidak pernah melakukan tarawih berjamaah. Ingat, kalau ada orang bilang ziarah kubur bid'ah, tahlilan bid'ah, maulidan bid'ah, alasannya kenapa? Tidak pernah dilakukan Rasulullah, itu bohong. Kunut bid'ah, berarti nggak pernah ngaji Bukhari sama ngaji Muslim. Bahwa Rasulullah pernah kunut pada saat sholat subuh, namun tidak selalu. Makanya hukumnya sunnah, bukan wajib. Apabila selalu dikerjakan oleh Rasul, konsekuensi hukum itu nanti wajib. Jadi kalau ada orang yang bilang kunut subuh itu bid'ah, itu bohong. Kalau ada yang bilang tahlilan itu bid'ah dan bid'ah itu masuk neraka, itu bohong. Kenapa? Karena mereka tidak tahu definisi tahlilan itu. Apa tahlilan itu? Ijtima'un nas fi makanin wahid liyaqra'ul Qur'an wal quru ilallah. Adalah perkumpulan manusia dalam suatu tempat untuk membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah. Indonesia nyebut kumpulan itu tahlilan. Kalau tahlil, kalimatut tahlil itu la ilaha illallah. Kalau tahlilan itu julukan orang Indonesia untuk perkumpulan yang baca Al-Quran dan berzikir kepada Allah. Jadi tahlilan boleh apa enggak? Boleh. Kalau ada yang bilang tahlilan haram, tahlilan bid'ah, itu bohong. Apa isi tahlilan? Baca Quran, zikir pada Allah. Padahal Allah sudah memerintahkan agar kita sering membaca Al-Quran. Salah satunya dalam hadis qudsi. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Man syaghalahu dzikri wa qira'atu kitabi an mas'alati a'taituhu fadlama u'tiyasailin. Barang siapa yang menyibukkan diri untuk berzikir kepadaku dan membaca Al-Quran dan sampai jarang berdoa kepadaku, a'taituhu fadlama u'tiyasailin, aku akan memberikan dia lebih baik, lebih banyak daripada orang yang jarang beribadah tapi selalu meminta. Itu salah satu anjuran membaca Al-Quran. Atau dalam hadis yang lain, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin berbincang-bincang dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Itu anjuran baca Al-Quran. Anjuran berzikir, dalam Al-Quran disebutkan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau hatimu pengen tenang, hatimu pengen adem, caranya gimana? Dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Itu sepintas. Nah, lanjut operator.
Jadi definisi Ahlussunnah wal Jamaah adalah golongan orang-orang yang mengikuti ajaran Islam seperti yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi setiap yang kita lakukan, setiap yang kita amalkan itu bersanad keilmuannya kepada para ulama kepada para tabi'in kepada para sahabat pada Rasulullah. Kalau kita langsung mau niru Rasulullah nggak bakalan bisa. Contoh dalam bab sholat, kalian kalau sholat hanya pengen ikut Rasulullah, gerakannya pengen ikut Rasulullah, hanya berlandaskan Quran dan hadis, nggak akan bisa. Karena hadis tentang sholat, tentang pekerjaan sholat, bunyinya gini: shollu kama ra'aitumuni usolli. Kata Rasulullah, sholatlah kalian seperti halnya kalian melihat aku sholat. Sekarang Ustaz tanya, kalian pernah nggak melihat Rasulullah pas lagi sholat? Enggak. Yang kalian pernah lihat adalah guru-guru kalian ketika sedang sholat. Guru kalian melihat gurunya sedang sholat, gurunya guru kalian melihat gurunya sedang sholat, gurunya guru kalian melihat para tabiin sedang sholat, para tabiin melihat para sahabat sholat, para sahabat sholat melihat Rasulullah sholat. Nah, itu tata cara sholat kalian dengan cara melihat guru kalian yang gurunya terus melihat gurunya ke atas sampai Rasulullah. Hadisnya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti halnya kalian melihat aku sholat. Lanjut operator. Sekarang lafaz Ahlussunnah wal Jamaah itu awalnya dari mana sih? Awalnya adalah diambil dari sabda Rasulullah an Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yaumun tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Qala tabyaddu wujuh ahli sunnah wa taswaddu wujuh ahli bid'ah. Di mana hari orang-orang terlihat bercahaya wajahnya dan orang-orang terlihat masam wajahnya, terlihat apa? Taswaddu itu ada yang enggak putih. Kebalikannya enggak putih apa? Kebalikannya putih. Nah, mungkin seperti itu ya. Siapa orang-orang yang memancarkan cahaya wajahnya adalah Ahlus Sunnah. Dan siapa orang-orang yang hitam wajahnya, orang-orang yang muram wajahnya adalah Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah yang dimaksud siapa? Apakah semua Ahlul Bid'ah? Ternyata tidak. Landasannya apa? Kalau semua Ahlul Bid'ah dianggap orang-orang yang wajahnya gelap, maka orang-orang yang termasuk Ahlul Bid'ah pertama kali adalah para sahabat. Karena para sahabat pernah, salah satu sahabat pernah melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, atau lebih kita kenal Nahdlatul Ulama, membagi bid'ah itu menjadi dua bagian. Bid'ah yang pertama ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Contoh misalkan tahlilan. Kok bisa tak ada tahlilan? Dulu di Indonesia orang kumpul-kumpul itu bukan zikir kepada Allah. Orang kumpul-kumpul di Indonesia dulu itu ngobrol, gosip, ghibah, fitnah, bahkan ada yang main judi, bahkan ada yang bermaksiat. Nah, oleh Wali Songo, oleh ulama-ulama Nusantara, perkumpulan itu dirubah agar bagaimana caranya perkumpulan itu menjadi perkumpulan yang selalu membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah. Maka itu adalah asal muasal tahlilah. Paham?
Lanjut moderator. Dalam perjalanan sejarah hanya ada dua golongan yang mengklaim dirinya ahlu sunnah wal jamaah. Contoh gini, golongan yang pertama, saya yang ahli sunnah. Golongan yang kedua, saya yang ahli sunnah. Maka siapa yang benar? Kita lanjut dulu. Yang pertama, golongan mayoritas kaum muslimin, jumhurul muslimin yang mengikuti madhab al-Asy'ari dan al-Maturidi. Yang kedua, kelompok minoritas yang mengikuti pemikiran Ibnu Taimiyah yang biasa kita sebut sekarang Wahabi, Salafi, dan lain-lain namanya. Mayoritas umat Islam di seluruh dunia ini yang sini nomor satu, jumhurul muslimin. Akidah atau fahamnya mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Ada golongan-golongan sekecil golongan kaum itu, ada golongan-golongan kecil yang mengklaim bahwa dirinya Ahlus Sunnah dan dia mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah yang mereka bangga-banggakan. Siapa yang biasa kita sering dengar? Wahabi, Salafi, dan lain-lain. Pernah dengar orang yang haram maulidan, haram tahlilan, ini bid'ah, itu bid'ah? Pernah dengar? Kalau ada yang ngomong kayak gitu, itu ciri-ciri Wahabi. Jangan sampai kalian ikuti, kalian lawan. Kalau ada yang bilang ini nggak ada dalilnya, tahlilan nggak ada dalilnya, ziarah kubur nggak ada dalilnya, suruh datang ke ustaz. Ada Ustaz Pak Haji Muhammad Hasim yang hafal luar kepala ribuan hadis dari Nabi tentang yang mereka anggap bid'ah itu. Banyak guru-guru di sini, ustaz-ustaz di sini yang faham luar dalam, hafal luar dalam hadis-hadis Rasulullah tentang hal-hal yang mereka anggap bid'ah. Semua yang kita amalkan itu memiliki dalil. Contoh, kirim Fatihah untuk mayit, berdoa untuk mayit, berdoa untuk orang yang telah wafat. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran ada bahasa Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, maaf ampunkanlah dosa-dosa kami serta dosa-dosa pendahulu kami yang sama-sama beriman. Itu dalil Al-Quran. Dalil hadisnya apa? Doa untuk orang yang sudah wafat. Rasulullah pada suatu ketika pergi ke makam Baqi, dan di sana Rasulullah mengatakan, Assalamualaikum ya ahlal Baqi, Allahumma ighfir li ahlil Baqi al-warqa. Ya Allah, maafkanlah, ampunilah dosa-dosa penduduk di makam Baqi ini. Itu menjadi dalil hadis tentang ziarah kubur, tentang doa kepada orang yang sudah wafat. Jadi kalau ada orang bilang mendoakan orang yang sudah meninggal itu bid'ah, bohong. Suruh ngaji Bukhari, suruh ngaji Muslim, suruh ngaji Turmudi dan lain sebagainya. Banyak sekali kitab hadis yang menerangkan tentang itu. Dalil tabur bunga. Kalian kalau pergi ke makam nabur bunga, apakah sesat? Apakah bid'ah? Mana dalilnya? Dalilnya Rasulullah pernah pergi ke suatu ladang kurma dan di sana ada dua makam yang Rasulullah memerintahkan sahabat untuk mengambil dua pelepah kurma, dan Rasulullah belah pelepah kurma itu dan diletakkan di atas kuburan, dua kuburan tadi. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya pelepah kurma ini akan memberikan rahmat kepada ahli kubur selama tidak kering. Malam jadi besar, kata Rasulullah, selama tidak kering.
Karena di sini nggak ada pelepah kurma, kita pakai daun, kita pakai bunga. Yang penting tumbuhan hidup. Karena ilatnya adalah malam yaibasa, selama barang tersebut tidak kering. Kita pergi berziarah ke makam aulia, pergi berziarah ke makam wali, pergi berziarah ke Pelampayan Syahsat Al-Banjari, pergi berziarah ke Sekumpul Syekh bin Abdul Ghani, kita tabur bunga, kita naruh bunga, apakah bid'ah? Tidak. Kalau ada yang mengatakan bid'ah itu bohong. Paham? Lanjut moderator. Sekarang pengikut terbanyak, mayoritas muslim di dunia itu mengikuti madhab Asy'ari dan Maturidi yang lebih banyak, karena madhab Asy'ari dan Maturidi tersebut dilandasi oleh dalil-dalil yang sangat kuat dari Al-Quran dan hadis serta dalil akli, masuk akal. Jadi yang diambil bukan cuma Quran, bukan cuma hadis, tapi ada ijma ulama, ada qiyas. Kenapa ijma ulama juga dipakai? Karena yang paling tahu tentang hadis selain Rasulullah adalah sahabat. Setelah sahabat, siapa yang paling bisa memaknai hadis Rasulullah adalah tabi'in. Setelah tabi'in, siapa yang paling bisa memaknai hadis-hadis Rasulullah adalah para ulama. Maka kalau ada orang mondoknya enggak tahu di mana, sekolahnya enggak tahu di mana, belajarnya enggak tahu di mana, gurunya tidak diketahui siapa, tahu-tahu membawa hadis langsung ditafsirkan sendiri, itu bohong, bahaya. Banyak sekarang yang mengatakan mari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Setelah diikuti, ternyata menafsiri Al-Quran dan hadis tentang menurut pendapatnya pribadi. Siapa yang harus dipercaya? Apakah orang yang nggak ketahuan gurunya, orang yang nggak tahu mondoknya di mana, atau ikut Imam Syafi'i, atau ikut Imam Abu Hamid Al-Ghazali, atau ikut Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi? Jelas kita ikut imam yang empat atau madzhabul arba'ah. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal atau Hambali. Faham? Lanjut beberapa konsep. 3 konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah ummatan wasatan, yang kedua adalah firqah najiyah, dan yang ketiga adalah sawadul a'dham. Apa definisi dari ketiga ini? Kita lanjut slide berikutnya. Yang pertama, ummatan wasatan, umat moderat. Moderat itu ada di tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan, di tengah. Dalilnya apa? Kita harus menjadi orang yang wasat, orang yang ada di tengah, orang yang moderat, orang yang toleransi tapi tidak kebablasan. Dalilnya adalah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Surah Al-Baqarah ayat 143. Kalian bisa lihat sendiri artinya. Yang kedua adalah firqah najiyah, golongan orang-orang yang selamat. Kenapa Ahlussunnah dikatakan golongan orang-orang yang selamat? Ini dalilnya. Wa taftariqu ummati ala 73 millatan kulluhum finnar illa millatan wahidah. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, kelak umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya golongan tersebut akan masuk neraka kecuali 1 golongan. Siapa golongan itu? Qalu wa man hiya ya Rasulullah?
para sahabat bertanya pada Rasulullah, siapa golongan yang selamat itu ya Rasulullah? Apa jawaban Rasul? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Golongan orang-orang yang mengikutiku dan juga mengikuti sahabatku. Siapa golongan yang mengikuti Rasulullah dan sahabat Rasul? Adalah ahlus sunnah wal jamaah. Faham? Sampai sini faham? Jadi banyak sekali golongan. Kalau kalian sekarang dengar banyak sekali golongan, ada yang ngaku ini Salafi, ada yang ngaku Wahabi, ada yang ngaku NU, ada yang ngaku ini itu, maka yang selamat cuma satu. Siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah di Indonesia kebanyakan dihuni oleh organisasi Nahdlatul Ulama. Makanya sampai ada semboyan Ahlus sunnah wal jamaah an-Nahdliyah. Ahlus sunnah wal jamaah dengan ciri khas NU. Paham? Nah, yang ketiga, sawadul a'zam, kelompok mayoritas, kelompok yang pengikutnya paling banyak. Kelompok siapa? Kelompok yang mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi dalam bidang akidah. Wa inna ummati taftariqu ala thintaini wa sab'ina kulluha finnar illa sawad al-a'zam, kata Rasul. Golonganku akan terpecah menjadi 72 golongan kecuali orang-orang yang golongannya paling banyak. Makanya sampai ada ungkapan alaikum bil jamaah, kalian harus bersama-sama biar termasuk golongan yang paling banyak. Paham? Nah, lanjut. Nah, keyakinan. Bagaimana tadi kalau kalian mendengar kata wasat di tengah, maka ini tabirnya. Ada tafriq atau orang-orang yang sembrono. Ada wasat, orang-orang yang moderat. Ada ifrat, orang-orang yang berlebihan. Bagaimana maksudnya? Golongan yang tafriq contohnya adalah kaum Qadariyah. Siapa kaum Qadariyah itu? Adalah kaum jika manusia memiliki kebebasan penuh dalam setiap tindakannya, Allah tidak punya peran apapun. Jadi kalian sholat karena kalian sendiri, bukan karena Allah. Kudrat dan iradat Allah tidak berguna menurut kaum Qadariyah. Takdir Allah tidak berguna menurut kaum Qadariyah. Paham? Saya bisa seperti ini karena saya sendiri, tidak ada campur atau urusan Allah. Ini golongan orang-orang yang sembrono, ngawur. Kok bisa ngawur? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian semua beserta setiap apa yang kalian lakukan. Yang ketiga lanjut. Ketiga, golongan orang-orang yang berlebihan. Contohnya adalah golongan Jabariyah. Siapa Jabariyah itu? Golongan yang meyakini jika seluruh tindakan hamba adalah ciptaan Allah. Manusia tidak punya kuasa apa-apa. Kaum Jabariyah ini memiliki keyakinan bahwa kalau kita sholat karena Allah, kita puasa karena Allah, kita berbuat dosa karena Allah, kita bermaksiat karena Allah, itu orang Jabariyah. Ngawur juga. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, kalau nggak salah gini, wa ma asabatkum min hasanatin faminallah wa ma asabatkum min sayyi'atin famin nafsik. Jika kalian melakukan kebaikan maka itu datangnya dari Allah. Jika kalian melakukan keburukan maka yakinilah bahwa itu perbuatan kalian sendiri. Jangan bilang kalian kenapa enggak sholat, karena Allah. Jangan bilang.
Kenapa kamu ngambil bajunya orang lain? Karena Allah. Lillahi ma fis samawati wal ard. Segala yang di langit dan di bumi itu kepunyaan Allah. Jangan bilang gitu. Ngawur. Paham? Siapa golongan yang benar? Adalah golongan yang di tengah. Was ummatan wasatan, umat yang moderat, umat yang penuh dengan toleransi tapi tidak berlebihan. Siapa? Yakni ahlu sunnah wal jamaah yang meyakini manusia memiliki ikhtiyar, manusia memiliki pilihan, tapi Allah yang menentukan. Boleh kamu berusaha, boleh kamu bekerja, namun yakinilah takdir Allah di atas usaha kalian. Bolehlah kalian mengejar cintanya, tapi bila tiada jodoh, apa mau dikata? Paham? Lanjut. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Sebelumnya. Nah, tindakan. Kalian harus paham 3 golongan ini yang di atas: Khawarij, Ahlus Sunnah, dan Syiah. Siapa Khawarij ini? Adalah orang-orang yang memusuhi Sayyidina Ali, beranggapan bahwa Sayyidina Ali telah kafir karena melakukan dosa besar dengan menerima penawaran damai dalam peristiwa tahkim. Mereka ini adalah golongan-golongan sakit hati, golongan-golongan munafik yang sakit hati terhadap keputusan Sayyidina Ali sampai mengkafirkan menantu Rasulullah. Khawarij namanya Khawarij. Jadi kalau ada yang benci, sangat benci secara berlebihan terhadap Rasulullah atau ahlul baitnya atau dzurriyyahnya, maka itu termasuk ciri-ciri dari orang-orang Khawarij. Yang ketiga, Syiah. Syiah ini adalah pengikut Sayyidina Ali yang sangat berlebihan dalam mencintai Sayyidina Ali. Orang-orang munafik yang berkedok cinta kepada Sayyidina Ali, sampai mengatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman itu kafir karena telah merebut tahta khalifah dari Sayyidina Ali. Dan mereka adalah orang yang terlalu cinta kepada para dzurriyyah Rasul sampai cinta buta, sampai mengharamkan yang lainnya, menyalahkan yang lainnya. Mereka adalah orang-orang Syiah. Contoh misalkan kalau misalkan ada salah satu dzurriyyah Rasul berpendapat tentang hukum agama dan itu salah misalkan, dan itu salah, maka orang-orang Syiah akan selalu mengikuti pendapat itu meskipun salah, akan selalu mengikuti fatwa tersebut meskipun salah. Namanya orang yang terlalu cinta, fanatik buta sampai lupa akan kebenaran. Nah, jadi ada orang yang membenci dzurriyyah Rasul, ada orang yang sangat mencintai secara berlebihan sampai buta dan tidak membatasi koridor-koridor kepada ahlul bait Rasulullah. Siapa yang benar? Yang benar adalah ahlus sunnah wal jamaah yang tetap memuliakan keturunan Rasulullah, menghormati keturunan Rasulullah, tapi tidak menyalahkan golongan-golongan yang lain yang masih sama-sama benar, masih sama-sama seakidah. Jangan karena misalkan Siddiq bukan keturunan Rasulullah kalian cemooh, kalian hina. Jangan. Teman kalian karena bukan keturunan Rasulullah kalian hina. Jangan. Karena Allah perintahkan dalam Al-Quran, wa qad karramna bani Adam, kata Allah dalam surah Al-Baqarah, sungguh aku telah memuliakan anak keturunan Adam. Seluruh manusia Allah muliakan, tapi memuliakan para dzurriyyah Rasul
itu hukumnya wajib, tapi tidak wajib diikuti. Ikuti yang benar, yang salah jangan diikuti. Karena untuk ikut mengikut itu kita harus ada pedoman. Kata Allah dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Jangan mentang-mentang si A ini bukan keturunan Nabi padahal alim, atau si B karena keturunan Nabi padahal nggak tahu apa-apa. Nah, jangan. Kita harus sama-sama menghormati, sama-sama memuliakan. Paham? Itu ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lanjut. Lanjut lagi. Nah, ini dia. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang akidah kita mengikuti dua imam, yaitu Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Dalam bidang tasawuf kita mengikuti Imam Ghazali dan Imam Abu Hasan Asy'ari. Dalam fikih, hukum-hukum fikih kita mengikuti 4 mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Hambali. Itu ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lanjut. Nah, ini kalau ada pertanyaan, kenapa kita harus mengikuti Imam Syafi'i? Kenapa enggak langsung ikut Rasulullah saja? Jawaban yang paling simpel adalah, emang kamu pernah ketemu Rasul? Itu jawaban paling simpel. Mau ngikuti Rasul gimana kalau ketemu aja nggak pernah? Ngaji kitab hadis aja cuma ngaji dari YouTube, ngaji dari Facebook. Maka dari itu pentingnya ngaji, pentingnya mondok, pentingnya bermadhab. Limada natamadhab? Kenapa kita harus bermadhab? Hunaka aktsaru min mi'atai sababin fi an natamadhaba al-qurba. Di sini ada banyak sekali, bahkan lebih dari 200 sebab kenapa kita harus bermadhab, dan saya akan menyebutkan sebagiannya saja. Yang pertama, innal madahibal mu'tabarah dalam kurung al-arba'ah kullaha muharraratun wa muhadzabatun wa musannadatun. Sesungguhnya madahibul arba'ah, madhab yang mu'tabarah, madhab yang kredibel, madhab yang terpercaya, itu sudah muharrarah, itu sudah ditahqiq, itu sudah divalidasi keasliannya, nyambung sanadnya kepada Rasulullah. Yang kedua alasannya adalah innal madhahibil mu'tabarah kulliha usulan thabitan muqarraratan wa furu'an sabitan muharraratan. Karena sesungguhnya madhabul arba'ah yang mu'tabarah yang Ustaz sebutkan tadi itu adalah memiliki kaidah-kaidah usul dan kaidah-kaidah furu' yang sudah ditetapkan, dan itu sejalan dengan prinsip-prinsip Quran dan hadis. Yang ketiga, al-madhahibu sullamun lazimun wa daruriyun li fahmil Quran was sunnah. Bermadhab adalah jalan atau tangga yang wajib dan yang wajib dilakukan, yang wajib digunakan agar kita bisa memahami Al-Quran dan hadis. Coba bagaimana ada orang sekarang yang mau memahami Quran hanya dengan terjemahannya? Berarti dia nggak tahu bahwa orang yang menterjemah Al-Quran itu adalah orang-orang yang bermadhab. Tak mungkin orang bisa menerjemahkan Al-Quran beserta tafsirnya jika dia tidak bermadhab. Kalau ada orang ngawur memahami Al-Quran dengan akalnya sendiri, dan itu bahaya. Lanjut terus tempat. Nah, ini dia hukum yang diikuti
yang muktabar bagi kalangan aswaja di Nahdlatul Ulama dan disepakati oleh seluruh ulama dunia mayoritas, ada 4 sumber hukum. Yang pertama Quran, yang kedua hadis, yang ketiga kesepakatan ulama, mufakat ulama, ijma ulama, atau bayan istiqra'i, penelitian. Yang terakhir adalah qiyas. Kenapa kita menggunakan qiyas? Contoh gini, hukum sabu-sabu haram apa enggak? Apa dalilnya? Apakah pada masa Rasulullah ada sabu-sabu? Kenapa kalian bisa mengatakan haram? Nah, ini gunanya qiyas. Di masa Rasulullah tidak ada sabu-sabu, tapi ada khomer. Khomer itu memabukkan, dan setiap yang memabukkan itu haram. Maka sabu-sabu sama dengan memabukkan, maka haram. Ilatnya apa? Memabukkan. Misalkan ada orang yang minum air putih merek A atau merek B, misalkan mabuk, maka orang itu haram minum air itu. Contoh. Ini siapa namanya? Yang songko NU? Jamal. Dika misalkan, kalau makan rambutan dia mabuk, maka hukum memakan rambutan bagi kalian semua itu boleh, bagi Dika haram. Kenapa? Karena kalau makan rambutan mabuk. Itu namanya illatul hukum. Ada yang dulu halal sekarang haram. Ada yang dulu halal sekarang haram. Kok bisa? Ada salah satu kaidah fikih, al hukmu yataghayyaru ma'a taghayyuril asman wal amkan. Hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman dan juga tempat. Lanjut. Diam. Lanjut. Semoga bermanfaat. Amin. Yang terakhir, ada 2 pertanyaan. Berapa kali Yang pertama, yang bisa langsung berdiri ya. Siapa ayah dari Raden Kiai Haji Abdul Ali? Raden Kiai Haji Abdul Ali. Siapa ayah dari Raden Kiai Haji Abdul Ali? Berdiri. Jun. Berdiri. Siapa? Juni Kiai Haji Abdul Muin. Salah, duduk. Siapa lagi? Ayo berdiri. Siapa? Kiai Hepni. Duduk. Siapa lagi? Kiai Haji Abdul Hamid Muin. Bagus. Ayah dari Kiai Haji Ali bernama Kiai Haji Abdul Hamid. Abdul Hamid. Ayah Kiai Haji Abdul Hamid bernama Kiai Haji Abdul Muin. Jadi yang di situ nyebut kakeknya tadi ya. Pertanyaan kedua. Siapa nama bagian lo? Betul. Bid'ah dibagi berapa dan sebutkan. Ayo Juni. 2. Sebutkan. Ridho. 1 bid'ah hasanah, 2 bid'ah sayyi'ah. Apa bid'ah hasanah itu? Bid'ah hasanah ada bid'ah yang baik, Apa bid'ah sayyi'ah itu? bid'ah yang buruk kan. Duduk.
Nah, mungkin itu saja dari saya. Pesan terakhir, dengar ini penting, meneruskan dari dawuh Ustadz Haji Muhammad Hasim, kalian harus menjaga etika, menjaga tata krama, menjaga adab. Bagaimana kalian beradab? Contoh, sendal Ustadz dibalikan, itu salah satu adab. Yang kedua, ketika memberikan sesuatu kepada guru atau menerima sesuatu kepada guru, maka harus seperti ini. Atau menerima, jangan gini, Memberi. paham? Yang ketiga, kalau guru sedang jalan atau berkendaraan, kalian ada di belakangnya, jangan disalib. Jalan atau berkendaraan. Yang pertama apa? Sendalnya. Yang kedua, ketika menerima dan memberi harus seperti. Yang ketiga, ketika jalan atau berkendaraan jangan. Yang terakhir, ketika kalian sedang duduk atau sedang berbicara, sedang ngobrol, sedang berdiri, sedang apapun, kalau ada guru yang lewat, usahakan kepalanya tunduk. Itu wajib kalian amalkan sehari-hari. Ingat, ilmu tentang tata krama tidak banyak kitabnya. Ilmu tentang adab, tentang tata krama itu bisa dicontoh dari para senior kalian. Yang senior harus memberikan contoh kepada yang junior. Paham? Ya. Karena Ustadz sangat ingat sekali ketika berbahsul masail, ketika ingin berangkat mewakili pondok pesantren. Dulu pesan wakil pimpinan pada masa itu almarhum Ustadz Muhammad Juhri, pesannya setiap kali mau berangkat cuma satu, bahasa Maduranya gini, saya nggak ya tengkan aja tuh. Kalau bahasa Indonesianya kira-kira gini, etikanya dijaga, awas etikanya dijaga. Itu setiap kali Ustadz mau berangkat bahsul masail, pesannya hanya itu. Karena memang etika itu lebih baik daripada orang yang berilmu, kata Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau yang berilmu saja, iblis lebih tinggi ilmunya. Kata Imam Abdul Qadir Al-Jilani, aku lebih menghormati orang-orang yang beradab daripada orang-orang yang berilmu tapi tidak punya adab. Karena kalau berilmu saja, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada kalian itu. Paham? Maka komitmen kita santri Miftahul Ulum Sumber Jaya, yang pertama, dahulukan adab, dahulukan etika kalian. Tapi tetap kalian harus berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Karena Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf, salahnya mohon maaf. Akhiran Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.